Allah subhani yadlana bin nurani bil wali qadri rabbani syaikh qadir al-jailani. Dari sejarah kerajaan Pajajaran dengan rajanya Kanjeng Sri Baduga Maharaja Prabu Jayadewata atau lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi, ternyata keturunannya di Banten memiliki ciri-ciri tertentu. Kerajaan Pajajaran dengan rajanya Prabu Siliwangi memiliki makna khusus bagi masyarakat Tatar Sunda, termasuk dengan ciri-ciri keturunannya, termasuk di daerah Banten. Dikutip kabar Banten dari berbagai sumber, berikut ciri-ciri keturunan Raja Pajajaran. Tapi sebelum lanjut ke inti pembahasannya, jangan lupa sedulur klik like dan subscribe agar sedulur semua tidak ketinggalan video terbaru tentang sejarah dan keramat para wali selanjutnya dari kami, tentunya hanya di channel Keramat Wali. Ajaran yang diyakini seluruh rakyat dari kerajaan Pajajaran dengan rajanya Prabu Siliwangi lebih menekankan pada ajaran Hindu atau kehidupan. Salah satu ajaran jati Sunda yaitu Tritangtu Sunda Buana. Dalam Tritangtu Sunda Buana ada keunikan yang menjadi pedoman hidup rakyat dari kerajaan Pajajaran, yakni ciri keturunan Prabu Siliwangi yang dapat dilihat secara kasat mata. Berikut ciri keturunan Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran. 1. Tahi lalat. Untuk para keturunan Pajajaran berupa tahi lalat yang membentuk seperti segitiga. Tanda tahi lalat yang membentuk segitiga inilah yang mempunyai makna Tritangtu Sunda Buana. Para keturunan dari Pajajaran mempunyai pedoman hidup seperti rakyat Pajajaran di masa itu. Bahkan Prabu Siliwangi pun memegang teguh pedoman hidup ini. 2. Garis putih di kuku. Untuk para keturunan dari Cirebon dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati terdapat tanda khusus. Selain tanda Tritangtu Sunda Buana, terdapat tanda garis putih lurus yang terdapat pada kuku jari tangan atau kaki. Tanda khusus dan garis putih lurus ini secara universal bermakna Islam yang dilambangkan dengan warna putih, sedangkan garis lurus berlambang jalan lurus menuju Sang Pencipta alam. Untuk diketahui, Syekh Syarif Hidayatullah pada masa awal kedatangannya ke Cirebon sempat melakukan syiar Islam di wilayah Banten bersama dengan Pangeran Walang Sungsang. Mereka melakukan syiar Islam di wilayah Banten yang pada masa itu disebut sebagai Wahanten. Di wilayah Banten atau Wahanten pesisir, Syarif Hidayatullah bertemu dengan Nyi Kawungaten, yakni putri dari Sang Surosowan. Keduanya kemudian menikah dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ratu Winaon dan Pangeran Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten. Dari keunikan Tritangtu Sunda Buana, yakni ciri keturunan Prabu Siliwangi yang dapat dilihat secara kasat mata. Ada 3 falsafah hidup, yaitu 1. Rama mempunyai tugas mendirikan dan memimpin suatu daerah. Rama ini membabat alas daerah itu, sekaligus inilah yang menjadi pemimpin bagi rakyat di daerah tersebut. 2. Resi
mempunyai tugas membimbing rakyat menuju suatu hal yang bijaksana dan hakiki menuju Sang Pencipta alam. 3. Raja mempunyai tugas memimpin dan membuat kebijakan mengenai semua hal yang berhubungan dengan rakyatnya. Dari 3 falsafah hidup rakyat Pajajaran ini masih diterapkan oleh para keturunan Pajajaran saat ini. Yang pertama di Cirebon, kedua di Banten, 3 Sumedang Larang, 4 Galuh, 5 Sukabumi, 6 Caringin, 7 Majalengka, dan berbagai wilayah lainnya yang masih terdapat terah dari Pajajaran. Itulah ciri keturunan Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi, dengan 3 falsafah hidup yang dapat menuntun pada kehidupan yang lurus, sesuai dengan apa yang dicita-citakan para karuhun. Nah, begitulah ciri keturunan Prabu Siliwangi. Semoga dapat menambah wawasan kalian dan semoga bermanfaat. Tunggu video sejarah dan keramat para wali selanjutnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.